Suaranya masih belum bisa tertangkap jelas banget, geng. Ya, kayak mungkin coba untuk menyesuaikan. Hai, ya malah pergi lagi. Oh, mulai kental di sini, geng. Apakah ini ada hubungannya dengan insiden yang di depan? Sama si... Allahu Akbar. Satu pertanyaan besar dalam pikiran saya, begal itu siapa? Oh, begal-begal ini adalah manifestasi dari entitas-entitas gaib yang ada di dalam sana, yang sudah melakukan perjanjian bahwasannya ditentukan satu tumbal yang nantinya mungkin dipancing untuk datang ke tempat ini, dan akhirnya entitas-entitas itu mengambil si korban yang dikatakan begal tadi, teman-teman. Jadi rentetan kejadian ini hanya skenario mungkin. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Seplester. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah hadir. Malam ini saya ada di salah satu jalur yang merupakan jalur alternatif. Ini masih di kawasan Jawa Barat bagian selatan, teman-teman. Di beberapa waktu ke belakang, di sini terjadi sebuah insiden adanya kejahatan dalam kelas kriminal yang cukup mengerikan, yaitu begal. Dan dari kejadian tersebut, ada satu imbas yang cukup mengerikan bagi warga sekitar sini. Aduh, saya udah hampir jalan sekitar 1,5 kilometer mungkin dari arah sebelah sana. Dan ini saya coba untuk menuju ke tempat di mana kejadian pembegalan itu terjadi. Di sini beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh salah satu entitas yang mengganggu, namun belum bisa dipastikan apakah itu korban begal atau bukan, karena belum ada yang coba untuk mengungkap secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Memang kalau secara geografis melihat kontur jalannya ada yang bolong-bolongnya. Mungkin bisa jadi kecelakaan itu karena hal yang seperti ini. Tapi untuk kasus yang kemarin itu mutlak bahwasannya apa yang terjadi dengan pengendara yang celaka di sini karena adanya satu entitas yang menampakkan diri di bagian, nah itu bertikungan yang katanya. Dari sini set melingkar. Oh iya ini. Jauh juga. Nah, terjadinya tuh di sini, geng, katanya. Terjadi ada insiden pembegalan sampai orangnya keseret dan meninggal. Allahu Akbar, apa tuh? Wow. Saya agak... Orangnya? Ada orangnya? Tadi berdiri di situ tuh. Permisi?
Dengar teman-teman? Gak, tadi saya ngeliat banget ada yang berdiri tuh di bawah pohon itu. Allahu Akbar. Dengar teman-teman? Ada yang nginjek ranting? Gak, saya takut ini salah satu modus juga yang dilancarkan para begal berkamuflase menjadi entitas-entitas yang seolah-olah itu merupakan makhluk tak kasat mata, padahal mereka coba untuk melakukan aksinya dengan modus seperti itu, geng. Aduh, harusnya saya nggak sendiri memang. Tapi udah terlanjur. Saya diminta datang ke sini coba untuk menetralisir tempat ini, membersihkan dari sisa-sisa energi yang membelenggu dari sini, geng. Ada yang ngobrol. Dengar gak teman-teman? Dia tadi berdiri di situ. Nih di sini nih. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Wait a minute. Di sini ada jalur. Ada yang lompat barusan, geng. Jelas banget dia lompat kayak turun dari atas terus ke arah di sini nih. Wait. Ini pohon apa? Aduh. Ya Allah, sumpah geng merinding. Siapapun kamu, jangan mengendap-endap. Saya masih belum bisa membedakan energi yang muncul di sini, entah energi entitas dari sosok-sosok halus ataukah manusia, teman-teman. Cakranya masih belum terasa banget. Nah, wow. Dengar? Ada sesuatu di dalam sana, geng. Mungkin dia mancing saya supaya masuk ke arah di jalur sana. Allahu Akbar. Anjir. Saya meminta kamu untuk berwujud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke. Jadi itu wujud kamu. Siap. Hai. Siapa kamu? Saya penasaran teman-teman. Ini ada jalan setapak, saya tidak tahu arahnya kemana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, sedikit sulit triknya nih. Saya butuh penerangan ekstra di sini. Astagfirullah.
di sini pengap, geng. Berasa banget kayak nyesek di dada ini. Sepertinya ada sebuah jalur menuju ke sebuah tempat yang biasanya tempat-tempat seperti ini, tempat yang dikeramatkan, ataupun tempat yang disakralkan seperti itu, geng. Masya Allah, hari ini ada bulan, tapi belum sempurna. Bulan dalam bentuk seperti ini, ketika menuju ke arah bulan purnama, yang terkumpul adalah energi-energi yang negatif, teman-teman. Saya sekedar memberikan informasi ke teman-teman, tapi tidak menutup kemungkinan dari berbagai kepercayaan ada juga yang berpendapat berbeda. Oh, oke, saya nemuin jejak di situ, geng. Ada yang sedikit berasa kedetek di sini. Astagfirullahaladzim. Oh, mulai kental di sini, geng. Apakah ini ada hubungannya dengan insiden yang di depan? Sama si... Allahu Akbar. Muncullah. Wujudlah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu mereka ini mau menyampaikan sesuatu atau mereka mau mancing saya untuk masuk ke depan sana. Ini bener-bener lebat banget. Wow, kayaknya rimbun, geng. Gak bisa untuk... Bu Amis. Serius, teman-teman. Senyum, Bu. Slow. Oke. Jangan buru-buru. Allahu Akbar. Jangan memancing perhatian dia. Allahu Akbar. Slow. Enggak. Kita tidak perlu berhadapan dengan entitas yang seperti ini, geng. Jangan masuk ke sana. Terlalu beresiko. Di dalam sana ada sebuah tempat sepertinya patilasan, namun di situ terdapat banyak banget energi yang berkumpul, seolah-olah mereka membutuhkan satu energi yang senyawa dengan energi manusia untuk nantinya mungkin dirasuki ataupun ini soalnya saya datang sendiri, geng. Terlalu beresiko masuk ke dalam sana. Oke, saya sudah tahu. Ternyata ada tempat yang sakral di dalam situ. Oh, kamera ngedip-ngedip. Ada sesuatu yang berdiam di atas pohon itu. Oke, kita coba. Apakah dia bisa tertangkap? Sebentar. Biar saya coba setup dulu. Siapa dia? Mudah-mudahan ketangkep.
Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah kamu tinggal di sini? Suaranya masih belum bisa tertangkap jelas banget, geng. Dia kayak mungkin coba untuk menyesuaikan. Hai. Ya, malah pergi lagi. Bentar, yang ini sepertinya dia mau berkomunikasi, geng. Tadi dia ke arah sini nih. Aduh, redup banget lagi. Wah, kalau harus ngikutin jalur ini ke arah sana, kayaknya agak sedikit susah, teman-teman. Ini treknya jauh. Hey. Saya butuh informasi dari kamu. Ayo wujud. Ada apa di tempat ini? Assalamualaikum. Anjir. Ini dia mau ngerahin saya kemana, saya nggak tahu, teman-teman. Muncul ngilang. Hey, ayo kita menyelaraskan energi biar saya bisa berkomunikasi dengan kamu. Allahu Akbar. Oke. Dia bergerak ke kanan, seolah dia mau menuju ke arah. Kita ikutin jejaknya, dia ke sini, geng. Bukan ke arah kanan. Oke. Vibrasinya kenceng banget. Dia menuju ke arah yang sebelah sana, teman-teman. Saya nggak tahu ada apa. Di dalam hutan yang di arah sebelah sana. Kalau yang ini udah jelas. Kayak panembahan lah masuk ke dalam sana. Energinya banyak banget. Mungkin sering dilakukan orang untuk pemujaan kayak pesugihan. Itu hal-hal yang negatif. Mungkin besok-besok saya akan coba deteksi lagi. Kalau misalkan ini juga bisa membahayakan, nanti saya akan coba masuk dengan berbagai persiapan untuk menyelesaikan apa yang terjadi di dalam sana. Kita coba ungkap dulu yang sebenarnya apa yang dilihat oleh warga sekitar sini sehingga menjadi insiden kecelakaan di beberapa waktu kemarin. Oh. Coba saya gelapin. Sepengen tahu. Jam berapa nih? Anjir, udah 1:30. Entitasnya lincah-lincah. Dan saya tidak akan coba untuk membekukan siapapun. Saya pengen tahu secara natural kekuatan dari energi tempat ini. Ketrak-ketruk. Mungkin yang dari sana. Hei, siapapun kamu yang tadi menampakkan diri, saya butuh untuk berkomunikasi dengan kamu karena kamu yang bisa saya rasakan energinya tidak terlalu berbahaya dan ya Allah, serem banget di tengah hutan, jalanan gelap gini. Ada yang cekikikan lagi.
Geng, tiba-tiba dingin beneran. Aduh, mudah-mudahan gak ada yang lain. Saya tidak ingin mengambil resiko. Biarin. Saya nggak peduli yang ngikutin itu. Dia cuma mengecoh perhatian saya supaya saya kembali ke belakang sana, teman-teman. Ini saya coba sesenyap mungkin berjalan. Oh, siapa itu? Ya Allah. Ini ada kerajaan atau perkampungan atau apa di sini? Banyak yang ngobrol. Wah, geng. Buat yang punya paranoid syndrome, buat mulihin ketakutan berlebih biar nggak terlalu paranoid, teman-teman bisa coba metode seperti saya. Tapi didampingin ya. Jangan sendiri. Ini bisa jadi terapi, geng. Yang takut ke kamar mandi malam-malam karena mungkin jaraknya yang tidak. Siapapun kamu, saya butuh untuk berkomunikasi dengan kamu. Ada jalan kah? Assalamualaikum. Bu Amis lagi. Assalamualaikum. Atau itu kali atau apa itu? Ada lampu-lampu. Mungkin perumahan di seberang sana, teman-teman. Perkampungan mungkin. Saya ini kalau orang Sunda bilang ngaprak-ngaprak, teman-teman. Tapi saya harus dapat entitas ini, geng. Mudah-mudahan ada satu yang bisa saya temukan, informasi yang bisa saya dapat di sini. Apa nih? Ini entitasnya ada di depan, tapi dia belum berani, sepertinya ragu mungkin. Assalamualaikum. Kamu sudah tahu maksud kedatangan saya ke tempat ini, dan kamu juga bisa merasakan secara vibrasi dari cakra yang saya sampaikan apa tujuan saya datang ke tempat ini. Kamu sudah bisa membacanya. Oke, jadi saya ingin memastikan dari rentetan kejadian yang saya dapat informasinya adalah
di sini terjadi insiden pembegalan yang akhirnya terjadi korban jiwa, di mana konon arwah yang merupakan korban dari pembegalan tersebut akhirnya gentayangan dan mengganggu warga sekitar sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Apa kamu bisa menjelaskan ke saya tentang hal itu? Karena kejadiannya memang seperti itu. Apa yang saya dapatkan informasinya memang seperti itu. Mungkin kamu bisa tahu sesuatu karena kamu tinggal di sini. Kamu juga, saya lihat, tidak asing dengan energi tempat ini. Ya, tempat yang saya tuju tadi adalah tempat yang sama teman-teman seperti yang dia bilang. Itu merupakan salah satu tempat yang sering dijadikan untuk ritual seperti itulah. Terus apa lagi? Wait. Dia mengatakan insiden pembegalan itu bukan hal yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Maksud kamu? Berarti hanya dalam bentuk kamuflase. Geng, ini menurut saya ini agak apa ya, di luar dari praduga saya, teman-teman. Dia mengatakan bahwasannya pembegalan itu merupakan sebuah kejadian kamuflase yang sebenarnya itu merupakan skenario di mana orang-orang yang melakukan ritual kayak pesugihan di dalam sana, mereka membutuhkan tumbal kan, seperti itu. Lalu dibuatlah skenario seolah-olah adanya terjadi pembegalan yang mana pada kenyataannya orang yang dibegal itu adalah tumbal untuk ritual pesugihan di dalam sana. Seperti itu. Berarti satu pertanyaan besar dalam pikiran saya, begal itu siapa? Oh, ini saya belum tahu pasti penyidikan dari pihak berwajib terkait dengan insiden yang terjadi di tempat ini, teman-teman. Namun, begal-begal ini adalah manifestasi dari entitas-entitas gaib yang ada di dalam sana, yang sudah melakukan perjanjian bahwasannya ditentukan satu tumbal yang nantinya mungkin dipancing untuk datang ke tempat ini, dan akhirnya entitas-entitas itu mengambil si korban yang dikatakan begal tadi, teman-teman. Jadi rentetan kejadian ini hanya skenario mungkin. Oke. Ini agak sedikit mind blowing buat saya, teman-teman. Karena yang disampaikan sama warga ternyata jauh banget dengan apa yang dia sampaikan. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu, lalu
Kenapa? Setelah kejadian tersebut, apakah benar orang yang menjadi korban pembegalan itu gentayangan dan akhirnya mencelakakan warga sendiri? Akibat banyak orang yang datang ke tempat tersebut untuk melakukan berbagai hal seperti yang tadi saya sampaikan, kebanyakan seperti itu. Tujuannya jelas menyimpang dan imbasnya lingkungannya itu menjadi rusak dan yang tinggal di tempat itu tidak semuanya dalam konotasi buruk, ada juga yang baiknya dan mereka terganggu teman-teman sampai pada akhirnya di satu titik mereka marah, di mana untuk melampiaskan kemarahannya sendiri, Allahu Akbar. Oke. Ada yang coba nyamperin. Jadi untuk menyampaikan kemarahannya sendiri, ya mereka membalas kepada siapapun yang lewat. Akhirnya warga sini yang celaka, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini akibat ulah beberapa orang, akhirnya merugikan ke semua orang, teman-teman. Oke. Ya. Kalau memang kejadiannya seperti itu ya masuk akal sih teman-teman ya. Jadi di tempat itu dilakukan berbagai macam ritual, dilakukan hal-hal yang ya kurang baik lah, intinya ke arah yang negatif gitu. Mereka marah dan yang menarik ini ternyata skenario dengan modus pembegalan yang ternyata itu merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan tumbal dalam ritual itu. Ini mungkin saya harus kaji lebih jauh, teman-teman. Saya harus melakukan observasi lebih mendalam, tapi tidak malam ini, karena kan kamu penunggu di sini. Kamu kan kenapa nggak berani masuk ke sana? Oke. Ya udah, saya terima kasih banyak. Kamu sudah mau berbagi informasi dan ini penting banget yang harus saya coba untuk nanti pelajari lebih jauh. Saya mau minta hadiah, geng. Oke. Saya tidak keberatan. Tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya siapkan dulu sebentar. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Semuanya harus. Gak apa-apa, saya nggak keberatan. Bukan hal yang terlalu berat untuk saya. Terima kasih banyak. Kamu sudah membantu saya untuk mendapatkan informasi lebih jauh. Ternyata semoga saja apa yang kamu sampaikan itu benar. Dan bukan satu hal yang apa istilahnya, cuma untuk mengarang-arang seperti itu.
Oke, geng, mungkin saya tidak bisa untuk melanjutkan penelusuran masuk ke dalam sana karena ini cukup apa ya? Cukup bukan beresiko sih, tapi ada hal yang harus saya persiapkan dulu teman-teman. Ada hal yang harus saya pelajari lebih jauh. Saya harus diskusikan dengan beberapa orang yang mungkin berpengaruh di tempat ini, di mana mungkin besok atau lusa saya akan coba untuk pelajari apa yang ada di dalam sana teman-teman. Ada yang datang, geng. Saya nggak tahu, tapi ini sepertinya putih. Cuma untuk malam ini udah terlalu larut banget. Saya jalan juga jauh banget dari sana. Mungkin sampai di sini dulu penelusuran saya malam ini. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan selama saya melakukan penelusuran. Takutnya ada penyampaian saya ataupun perbuatan saya yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, geng. Insya Allah, mungkin ini karena belum selesai, saya coba harus sebisa mungkin saya akan coba untuk berikhtiar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, geng. Kalaupun memang insiden pembegalan itu adalah skenario mereka yang melakukan ritual yang dimana harus menumbalkan nyawa, ini tidak boleh kita biarkan. Kita harus coba usut bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ini yang akan coba saya diskusikan dengan orang-orang yang memiliki kepentingan di tempat ini. Oke, geng, saya Lester, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.